Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggraini Pratiwi, Departemen Diklat dari bidang P3A. Dalam 6 materi wajib kali ini kita akan membahas mengenai NDP 7 dan kesimpulan. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum tahu NDP 7 dan kesimpulan, kini telah terhubung dengan Kanda Aji Miswari selaku demisioner Kabid KPP periode 2017-2018. Sekarang menjabat menjadi Kabid Litbang di BPL Cabang Malang. Langsung saja saya sapa Kanda, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah kalau begitu. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, dalam kesempatan ini saya bisa menanyakan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kader-kader HMI mengenai NDP 7 dan kesimpulan ini. Membahas tentang apa saja kira-kira di NDP 7 dan kesimpulan itu. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sedikit menggambarkan atau menjelaskan terkait dengan NDP bab 7 dan kesimpulan. Ya, secara bab mungkin teman-teman semua sudah paham ya. Bab 7 itu adalah perikemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Oke, untuk pertanyaannya tadi gambaran umum ya. Nah, sebenarnya NDP bab 7 ini dia kalau berbicara tentang kemanusiaan itu sudah jelas di bab 2, di NDP bab 2 ya. Bagaimana kemanusiaan itu pada dasarnya adalah kalau di bahasa Islamnya itu amal soleh atau aktivitas-aktivitas yang baik gitu, didasarkan dengan satu nilai tertentu kan begitu. Tentu kita sebagai kader HMI landasan nilainya tentu ya pasti landasan nilai yang berbau dengan keislaman. Sejalan juga dengan diamankan juga di konstitusi bahwasanya kita kan bernafaskan Islam. Tentu aktivitas apapun yang berada di dalam HMI pasti dia harus dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. Saya kira begitu sederhananya terkait dengan kemanusiaan. Terus kalau berbicara tentang ilmu pengetahuan, tentu di NDP bab 7 ini dia tidak mempersoalkan lagi persoalan apa itu ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu cover sebenarnya. Itu sudah banyak kita pahami lah. Mungkin di kampus-kampus ada di filsafat ilmu dan lain sebagainya. Tapi di NDP bab 7 itu dia lebih membahas tentang aksiologi atau fungsi atau apa namanya, untuk apa sebenarnya ilmu pengetahuan itu kan begitu. Itu juga bisa masuk di dalam konsep pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kita berbicara tentang ilmu pengetahuan itu pada dasarnya untuk apa sebenarnya kan begitu. Kalau kita kutip Tan Malaka bahwasanya pendidikan, karena pendidikan itu adalah bagian daripada proses pembelajaran atau proses penyampaian transfer of knowledge ya, atau transfer ilmu pengetahuan lah begitu. Jadi fungsi dari pengetahuan itu adalah untuk memudahkan manusia dalam menyelesaikan satu persoalan tertentu kan begitu ya. Jadi ketika kita pada dasarnya esensinya ilmu pengetahuan itu adalah untuk bagaimana menopang kegiatan-kegiatan manusia atau memudahkan kegiatan-kegiatan manusia. Kira-kira begitu terkait dengan fungsi daripada ilmu pengetahuan. Ketika kita korelasikan antara ilmu pengetahuan dan pri kemanusiaan, tentu untuk mewujudkan pri kemanusiaan perlu didasari dengan suatu ilmu-ilmu tertentu kan begitu. Jadi pada dasarnya ilmu pengetahuan itu harus berlandaskan kepada kemanusiaan. Itu yang poin inti mau disampaikan di NDP bab 7. Karena esensinya kalau kita belajar hari ini kan kita lihat di fenomena-fenomena sosial bahwasanya ya banyak orang pintar sebenarnya, tapi justru kepintaran itu menjadi alat untuk membodohkan orang lain. Nah, ini yang mau ditekankan. Jadi ilmu pengetahuan itu ada alat untuk kemaslahatan kemanusiaan sebagaimana diamatkan di konstitusi kita juga di pasal 5 usaha. Itu kan bagaimana dijelaskan bahwasanya ilmu pengetahuan itu adalah alat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Nah, kira-kira begitu pada covernya. Wow, begitu luar biasa ya ketika kita membahas misalnya NDP 7 dan kesimpulan ini. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua ini Kanda, dan
menurut saya yang lumayan menarik mengenai kemanusiaan dan ilmu pengetahuan itu mungkin kalau boleh tahu seperti apa ya Kanda? Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan dan ilmu pengetahuan, ini kita lebih tarik ke fenomena hari ini sajalah. Kita bisa melihat bahwasanya justru dengan perkembangan ilmu pengetahuan hari ini, kita korelasikan dengan kondisi realitas sosial tidak sejalan atau tidak seimbang. Justru pendidikan hari ini melahirkan, kita lihat hari ini kan marak yang namanya liberalisasi pendidikan dan lain sebagainya. Artinya di mana itu melahirkan proses pendidikan tidak lagi menjadi esensi pendidikan itu tidak lagi ditaruh pada tempatnya gitu lah. Sehingga justru dengan pendidikan ini kesenjangan hari ini makin tinggi. Itu yang menjadi problem sebenarnya kalau kita korelasikan dengan konteks hari ini. Nah, selaku kader HMI tentu kita harus menyadari esensi itu. Jangan sampai aktivitas pembelajaran atau aktivitas kegiatan keilmuan kita justru malah memisahkan kita dari kondisi realitas sosial. Bahasanya kan begitu. Kalau kita kutip Tan Malaka, bahasanya esensi dari pendidikan itu adalah untuk memanusiakan manusia. Nah, sedangkan hari ini justru pendidikan itu sekatnya terlalu jauh terhadap kondisi masyarakat hari ini. Nah, coba sebagai kader HMI kita perlu menyadari itu gitu loh. Bahasanya jangan sampai ilmu-ilmu yang kita pelajari ini justru tidak ada relevansinya atau tidak aplikasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Nah, kalau kata Wiji Tukur kan kita bisa kutip itu. Apa gunanya banyak baca buku tapi kalau kita diam kan gitu, tidak menyampaikan dan lain sebagainya. Betul. Ya, kurang lebih begitulah. Menarik sekali ya ketika membahas masalah kemanusiaan dan ilmu pengetahuan ini. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di NDP kesimpulan ini, kira-kira menurut Kanda sendiri apa saja poin-poin penting yang harus kita bahas dalam pembahasan kali ini? Oke, kesimpulan NDP. Sebenarnya NDP itu dia mencakup 4 poin. Yang pertama, dia membahas persoalan tauhid. Yang kedua, NDP itu membahas persoalan kemanusiaan. Yang berikutnya adalah kemasyarakatan. Terus kalau kita kaji lebih dalam, sebenarnya ada satu lagi poin, yaitu bagaimana pandangan manusia terkait dengan ilmu pengetahuan itu harus seimbang menjaga merawat alam. Nah, intinya begitu. Ada 4 poin. Yang pertama, ketauhidan, kemanusiaan, kemasyarakatan, dan pandangan-pandangan keislaman terkait dengan alam. Walaupun yang persoalan alam ini jarang disinggung. Nah, jadi kurang lebih begitu secara kesimpulan. Walaupun disederhanakan dalam DNDP itu manusia yang paripurna atau insan kamil itu pada dasarnya dia adalah keseimbangan antara aktivitasnya atau antara ketauhidannya, amalnya, dan ilmunya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kalau disederhanakan di NDP ada bahwasanya kesimpulannya itu manusia yang sempurna itu adalah manusia yang beriman, berilmu, dan beramal, kan begitu. Namun walaupun itu bisa kita jelaskan lebih panjang lagi, itu tidak sesederhana itu, tidak cuma beriman, berilmu, beramal, tidak sesingkat itu. Tentu dia melalui konstruksi-konstruksi tertentu sehingga nilai-nilai itu bisa tertanam dan mampu diaplikasikan. Nah, yang jadi persoalan ini biasanya itu antara poin-poin ini dia terputus. Nah, ada satu poin-poin tertentu yang lebih dominan gitu. Luar biasa sekali ya yang dijelaskan oleh Kanda tadi. Karena apa yang disampaikan Kanda tadi mengenai NDP 7 sampai kesimpulan tuh ketika makin lama dibahas juga ternyata makin asik. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir nih Kanda, yang saya tanyakan mengenai pertanyaan ini, kira-kira harapan Kanda nih untuk kader-kader nanti supaya lebih giat lagi dalam mendalami materi-materi pokok yang ada di HMI ini, seperti apa? Oke, kita tidak mungkin bisa ber-HMI secara sempurna atau insan kamil ketika kita tidak memahami apa yang diperjuangkan oleh HMI itu sendiri, kan begitu. Jadi NDP ini adalah landasan, dia adalah nilai-nilai yang diajarkan, yang tertanam di dalam diri kader dan diaktualisasikan dalam bentuk aktivitas-aktivitasnya. Jadi untuk mewujudkan aktivitas-aktivitas HMI, tentu kita harus memahami dulu gitu. Jadi NDP ini sebenarnya pembahasan yang sangat sangat menarik.
luar biasa saya pikir, karena di dalamnya ada gagasan-gagasan terkait dengan pembaharuan dan lain sebagainya. Bagaimana kedudukan manusia, terus berbicara tentang konteks keadilan, kita berbicara tentang kondisi ekonomi dan sosial, berbicara dengan ilmu pengetahuan dan fungsinya dan lain sebagainya. Tentu di dalamnya itu banyak muatan-muatan yang bisa kita aplikasikan ke dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang lebih nyata. Karena kalau kita lihat sendiri kondisi hari ini, kader-kader HMI terkesan membahas NDP itu seperti apa ya? Terkesan berat gitu. Terkesan materi-materi yang berat. Padahal NDP itu tidak juga begitu. Asalkan teman-teman mau belajar gitu. Karena pemikiran HMI itu adalah pemikiran pembaharuan. Dia harus dinamis, bagaimana bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau saya kaji secara pribadi, bahwasanya NDP itu dia relevan dengan kondisi zaman hari ini gitu. Dia belum usang, artinya dia adalah nilai-nilai. Karena nilai itu tidak berubah. Nilai itu statis sifatnya. Ya A tetap A kalau dinilai. Cuman bagaimana implementasinya hari ini yang menjadi pertanyaan. Nah, untuk menyadarkan itu tentu perlu dibangun pola-pola tertentu atau kegiatan-kegiatan atau pendidikan-pendidikan yang lebih masif dalam menanamkan ideologi HMI atau pandangan terkait dengan NDP itu sendiri. Bagaimanapun NDP itu adalah sebagai identitas. Kalau kita lihat di sejarah kan begitu. Bahwasanya dulu pernah pernah dirubah di kongres keberapa saya lupa, yang pasti dulu itu namanya NIK, nilai identitas kader. Artinya itu adalah identitas daripada kader HMI itu sendiri. Jadi kegiatan aktivitas HMI harus mencerminkan nilai-nilai itu gitu loh. Nah, jadi sebenarnya jangan merasa sulit dalam belajar NDP. Sebenarnya gampang-gampang saja. Tinggal tergantung niat teman-teman. Teman-teman bisa banyak baca buku. Yang jadi persoalan ini kan hari ini kita ya malas baca buku sebenarnya. Betul, itu sepakat. yang paling penting. Jadi perbanyaklah baca buku kan gitu. Baik, terima kasih atas harapan yang disampaikan oleh Kanda. Mungkin harapan ini bisa didengarkan oleh kader-kader HMI yang tujuannya kader-kader HMI adalah menggerakkan sebuah tulang punggungnya organisasi. Jadi untuk malam hari ini mungkin terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di podcast kali ini. Semoga kawan-kawan pendengar semua di rumah dapat tercerahkan terkait NDP 7 dan kesimpulan ini. Saya tutup podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.